Polemik ivermectin, bagaimana menyikapinya agar tidak semakin membingungkan publik? Di tengah kondisi COVID-19 yang semakin ganas, obat cacing ivermectin menjadi sorotan dan masih saja memicu polemik. Ivermectin dianggap oleh sebagian tokoh bahkan influencer mampu menjadi obat COVID-19. Publik pun sebagian besar terhasut dan terpengaruh sehingga berbondong-bondong memburunya di apotek-apotek beberapa waktu lalu. Terkini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meluruskan informasi perihal pemberian izin penggunaan darurat atau EUI terhadap ivermectin sebagai obat terapi pasien terpapar COVID-19 di Indonesia. Kepala BPOM Penny Kalukito menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerbitkan izin penggunaan darurat untuk ivermectin karena uji klinik baru dimulai dan masih dalam proses di 8 rumah sakit. Maka menyorot polemik ivermectin, bagaimana mestinya sikap pemerintah agar tidak membingungkan publik? Di sisi lain, bagaimana mestinya narasi yang dibangun agar publik semakin memahami bahwa pencegahan COVID-19 saat ini adalah dengan mentaati protokol kesehatan 5M bagi warga dan 3T bagi pemerintah karena memang belum ada obat COVID-19? Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yakni Dr. Hermawan Saputra saat diwawancara Radio Idola beberapa waktu lalu menyatakan, publik perlu menunggu hasil kajian BPOM sebagai pihak otoritatif mengenai kemanjuran, kualitas, dan keamanan produk obat dan makanan. Apakah nanti ivermectin bisa dipakai sebagai bagian dari terapi pasien COVID-19 atau tidak? Oleh karena itulah kita percayakan ini pada BPOM untuk melakukan clinical review and approval supaya keamanan, kenyamanan, dan juga upaya terapi dan pengobatan COVID juga tepat sasaran dan tepat guna. Dr. Hermawan menjelaskan sebagai pengetahuan publik agar tidak mudah percaya pada pernyataan influencer atau bukan pihak otoritatif. Obat ivermectin sebenarnya peruntukannya bagi penyakit yang dipicu oleh cacing gelang. Nah, ivermectin ini disebabkan oleh cacing, golongan cacing gelang di Afrika awalnya ya. Nah, namun demikian terapi untuk penggunaan ivermectin ini karena peruntukan awalnya bukan untuk COVID-19, jadi tidak serta-merta bisa untuk terapi COVID karena penyebab COVID juga virus. Nah, pasti juga punya potensi efek yang lain terhadap kesehatan kalau tidak hati-hati. Dr. Hermawan mengimbau pada masyarakat agar tidak larut dalam polemik obat dan vaksin COVID-19, karena itu wilayah para ahli. Selain itu, hingga saat ini juga belum ada obat khusus untuk mengobati COVID-19. Ia meminta masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan 5M dengan mengutamakan menghindari kerumunan terlebih dahulu. Karena itu, ikhtiar kita bisa menanggulangi COVID-19. Dahulukan menjauhi kerumunan dengan cara membatasi mobilitas, menjaga jarak. Bila terpaksa harus ada di ruang publik, maka biasakan cuci tangan dan senantiasa gunakan masker. Ini yang paradigma yang sebenarnya harus kita terus kampanyekan, supaya yang prioritas itu menjauhi kerumunannya. Jadi jangan sekali-sekali mendekati kerumunan dikala kecepatan penularan COVID ini makin luar biasa dengan adanya variant of concern, varian Delta yang memang berkali-kali lipat mempercepat penularan. Senada menyikapi polemik ivermectin, Dr. Pandu Riono, juru wabah ahli epidemiologi Universitas Indonesia menyatakan, dalam situasi genting seperti saat ini, dirinya mengimbau kepada pejabat publik atau influencer atau para tokoh untuk tidak mengendorse atau mempromosikan seolah-olah sudah ada obat COVID-19 atau mengobati diri sendiri melalui penggunaan obat keras. Sebab hingga saat ini belum ada obat COVID-19. Dr. Pandu meminta masyarakat jangan mudah percaya jika ada orang atau pihak-pihak tertentu mengklaim sudah menemukan obat COVID-19. Dari obat yang dikembangkan oleh UNER, minyak kayu putih, banyak lagi. Iya. Pokoknya sesuatu yang kita bisa menyelesaikan dengan cepat dengan karya anak bangsa. Ini kan problem besar. Dan banyak lagi yang mencoba mengobati sendiri. Untuk menghadapi pandemi seperti ini nggak bisa. Dan virus ini belum ada obatnya. Sebagai upaya bersama untuk segera memutus penularan COVID-19, menurut Dr. Pandu, seluruh elemen bangsa harus bersama-sama menerapkan prokes 5M dan menekankan jangan bepergian jika tidak terpaksa. Menurut Dr. Pandu, pandemi COVID-19 tidak akan bisa selesai hanya dengan pengetatan aturan dari pemerintah.
namun juga membutuhkan kerjasama seluruh lapisan warga. Mau nggak mau kita bersama-sama sacrifice lah dulu. Kita sama-sama supaya menghentikan gerak aktivitas kita. Karena virus ini nggak bergerak tidak bisa kalau manusianya tidak bergerak gitu kan. Ini sesimpel itu sebenarnya. Dr. Pandu Riono menambahkan hal-hal lain yang perlu diperhatikan selama PPKM. Warga mulai mengenakan masker ganda, masker medis, dan masker kain. Selain itu, warga harus memiliki kesadaran bersama untuk jujur manakala dirinya atau anggota keluarganya positif COVID-19 dan bersedia dikarantina atau melakukan isolasi mandiri dengan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan setempat. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.